Selamat malam semuanya. Ya, ini Talk edisi 15 Agustus 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Talk edisi 14 Agustus kemarin. Ada sekitar 4 atau 5 saham yang akan kita bahas di Talk malam ini sesuai dengan permintaan di kolom komentar. Silakan bagi Anda yang memiliki saham yang ingin dikonsultasikan, tulis di kolom komentar Talk edisi malam ini untuk dibahas di Talk selanjutnya di hari Minggu. Oke, kita mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Talk, dukung kami dengan klik like. Hari ini SG koreksi turun 0,3%, koreksi yang wajar setelah mencapai target di 7.453, target resist terdekat ya. Ini adalah proses ya, seperti yang saya bilang kemarin, setelah breakout bisa terjadi koreksi yang sifatnya minor. Apakah masih berpeluang menuju ke level ekstensi di 7.500-an? Masih memungkinkan secara teknikal. Jadi mungkin akan ada proses untuk menuju ke sana karena ini adalah all time high ya, resist yang cukup menentukan ya. Tentunya ini butuh waktu untuk dilewati gitu ya, dan ke level yang baru 7.500-an. Jadi belum perlu kita update, masih sama dengan apa yang saya sampaikan beberapa hari terakhir terkait wave ketiga naik ya. Ada 2 skenario, silakan Anda tonton. Oke, kita masuk ke pembahasan saham. Oh ya, sebelum saya lanjut ke pembahasan saham, hampir lupa, untuk promo Merdeka update kuota ya, untuk paket 3 bulan diskon 150.000, voucher 100.000, sisa 2 ya. Jadi sudah ada 3 member perpanjang atau member baru. Kemudian untuk paket 6 bulan 12 bulan masih ada 5 member masing-masing. Kemudian untuk Bull Hunter paket 3 bulan juga tersisa 2 member. Lalu paket 6 bulan sisa 4 member, dan 12 bulan sisa 3 member. Anda bisa cek ini ya. Jadi sebelum Anda bergabung, Anda lihat dulu ya kuotanya ini masih berapa ya. Ya, ini kalau kuota masih sisa, ini belum diupdate ya. Mungkin saja sekarang sudah ada yang ngambil. Saran saya Anda daftar saja, kemudian tanya masih ada atau tidak, karena baru akan update besok jam 7 pagi di jam kerja, dan mungkin juga akan direspon pada jam 7 pagi besok pagi. Jadi saya sarankan kalau Anda berminat, Anda daftar dulu, kemudian bertanya masih ada atau tidak. Saya khawatir nanti sudah bayar, ada beberapa member di promo anniversary kemarin sudah terlanjur bayar padahal kuotanya sudah habis ya, gimana lagi gitu ya. Jadi silahkan Anda tanya dulu ke admin, tapi Anda daftar dulu aja ya, selama ini masih bisa ditekan atau button ini masih bisa diklik ya, berarti Anda masih berpeluang mendapatkan paket yang ditawarkan pada promo Merdeka ini. Baik, kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Apakah MBMA saat ini menarik untuk trading? Risk rewardnya bagaimana? Terima kasih. Oke. Kita lihat MBMA. Pembahasan terakhir adalah konsolidasi dalam tren turun ya, dan menyempit, dan saat ini yang sudah terkonfirmasi melanjutkan downtrend. Jadi mungkin saran saya tunggulah di support selanjutnya ya, karena terkonfirmasi membentuk lower high ya, lower high minor di 585, berarti ada potensi untuk menutup atau mengarah ke support gap 490 ini ya, terdapat gap terbuka ini ya 490, tetapi terdekat mungkin kalau untuk swing trade sebelum ke sana ada potensi rebound dari level 510 atau 500 ya. Jadi mungkin untuk swing saran saya paling tidak menunggu di 510 sampai dengan 490 ya, masih memungkinkan untuk ke area tersebut. Lanjut. Izin Pak ya, apakah Wika sudah mengenai target naiknya? Kebetulan saya masuk di 200-an, namun belum saya jual semua. Tadi jual di 360 sesuai arahan di channel. Oke, terakhir targetnya adalah
360 dan ini sudah disampaikan ya oleh tim di channel Telegram kami Target Price Wika. Anda bisa cek di Telegram. Jadi ini adalah salah satu saham yang kita ikuti dari awal. Jadi targetnya kami sampaikan pada tanggal 9 Juli. Ya, 9 Juli itu di sini ya. Nah, kita sudah pasang target. Ini ya. 300 bisa diekstensi hingga 362. Nah, sebelumnya kita sudah follow up saham ini trend turunnya sebelum dia suspend ya 360 sampai 300. Jadi beberapa publikasi ya targetnya, dan ini sekarang ini yang kita ikuti adalah swing naiknya yang kita juga sampaikan. Buat apa sih kita sampaikan ini? Untuk apa? Untuk memandu Bapak Ibu yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dan memiliki saham ini. Saya yakin sangat banyak sekali orang ya, selain vendor, banyak investor yang kecantol di saham Warkarya ya, nggak cuma Wika ya. Ya, Waskita mungkin sekarang belum bisa keluar ya, sulit untuk keluar lah ya karena masih suspend. Kemudian WSBP, PPRO, banyak lah saham. Nah, salah satunya Wika. Kenapa kok kita follow up? Kepentingannya apa? Kita tidak memiliki kepentingan, tetapi tujuan kita adalah untuk memandu ya, terutama untuk Bapak Ibu yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengan kami secara langsung, supaya tahu oh saham ini berpotensi ke sini. Jadi kalau Anda punya barang di atas, Anda siapkan skenario ini untuk exit gitu ya. Nah, bagi Anda yang mungkin ngambil di 200-an, saya rasa untuk profit di saat ini pun sudah sangat cukup ya, karena ini sudah naik berapa persen dari pemberitahuan dari 200 ini ya, sekitar berapa ini? Lebih dari 50% ya harusnya. 62%. Jadi saya rasa untuk swing ya ini sudah sangat cukup. Kemarin terakhir kita masuk di PPRE di PTR ya. Nah, kita memang ikutin juga. Jadi kita beberapa tahun yang lalu bilang saham ini akan turun dan hancur ya, bukan berarti kita tidak trading ya, tetap kita trading ya, tapi kalau kita bilang turun ya berarti kita ingin membantu ya, memperingatkan ya, bagi siapapun yang punya saham ini. Nah, bagaimana sekarang ini? Saran saya sih kalau tujuan Anda untuk swing trade ya udah cukup lah segitu ya. Kalau menurut saya sudah sangat cukup daripada nanti dia balik turun lagi seperti yang sudah ya gitu. Cukup lah 50% itu, masa kurang ya gitu, di atas 50% ya gitu. Nanti kalau mulai turun lagi atau kita upgrade targetnya pasti akan disampaikan di Telegram ya, jadi Anda bisa ikutin di Telegram BF Advisor. Mungkin gak sering sih kita akan berikan beberapa saham yang banyak ditanyakan dan saya rasa banyak orang yang membutuhkan informasinya akan dipublikasikan di situ ya. Beberapa saham seperti Barito, kemudian saham film ya beberapa waktu yang lalu, kemudian saham tambang seperti PTBA, ITMG, Adaro juga kita sering update di Telegram secara free ya. Jadi Anda ikutin saja di situ. Ya, benar atau tidak ya silahkan market yang nanti yang menjawab ya. Itu saja apa yang kami sampaikan tidak semuanya juga akan terjadi ya, namanya prediksi ya. Jadi jadikanlah sebagai ya input yang bisa Anda tindak lanjuti gitu ya. Baik, seperti itu. Mau analisa saham TRON sangkut di 120 sebaiknya gimana? Terima kasih. Oke. Ya. Harus menunggu momentum rebound gitu ya, tetapi kalau 120 dengan saat ini itu sudah floating loss-nya berapa banyak? Sudah 22% gitu ya, sangat mengerikan gitu ya buat kami. Tentu saja ya tidak mungkin kita floating sebesar ini. Jadi kalau saya punya misalkan ya, tapi tidak mungkin ya seharusnya di PTR tidak mungkin kita nge-hold saham sampai sebesar ini, karena jangankan 20%, 5% aja nggak boleh gitu ya lossnya. Nah, jadi pasti akan dijual gitu ya sebelum 5%. Kalau memungkinkan dia akan mencapai. Jadi kalau kita sudah menetapkan stop loss 5%, tetapi saham tersebut setelah kita beli
tidak menunjukkan potensi naik ke TP yang kita harapkan, malah dia berpotensi turun ke stop loss, kita akan segera eksekusi gitu ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang ya mohon maaf seperti nyangkut gitu ya. Itulah, dan ya seharusnya memang member terselamatkan dengan hal tersebut gitu ya, dengan pemberitahuan lebih awal bahwa saham ini akan memungkinkan dia akan mencapai stop loss, jadi kita akan eksekusi lebih dini ya. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, kita posisi nyangkut ya, mungkin ada contohnya, misal ada member baru join, kemudian dia punya saham yang sudah nyangkut sebelum dia join member gitu ya. Saran kita tentunya tergantung sahamnya ini berapa banyak dan seberapa dalam. Kalau lossnya 20%, kemudian modalnya misalkan katakanlah kecil sekali, daripada mengotori mata kita ya kita akan jual. Tapi kalau terlalu besar impactnya ke portofolio, nah ini loh ya, ini pentingnya sebagai advisor itu harus bisa mengkalkulasi itu. Nah, informasinya lengkap untuk mengkalkulasi impactnya besarnya dan bagaimana mengembalikannya. Kalau loss kecil itu harusnya lebih mudah untuk dikembalikan dan lebih cepat ya. Nah, kalau lossnya sudah terlalu besar ya, mengembalikannya butuh proses secara modal, secara uang, secara nominal, dan juga mengembalikan mentalnya itu yang biasanya sudah rusak. Biasanya saya juga nggak mengerti Anda punya profil risiko seperti apa, tetapi kebanyakan kalau sudah loss besar itu, yang rusak nggak cuma duitnya atau portofolionya, tapi juga secara mentalitas, secara mindset itu sudah terganggu ya gitu. Jadi ya semoga tidak besar. Kalau saran saya ada dua. Kalau modal Anda kecil itu di bawah 5%, ataupun ya sekecil-kecilnya modal kita beli saham itu 5%, Anda bisa jual di harga sekarang. Kenapa begitu? Karena Anda lihat dari bulan Juni ini saham ini relatif tidak bergerak. Naik pun karena gap up, dan itu saya rasa tidak mudah untuk keluar. Ya. Gap up kemudian dibanting lagi, artinya ada orang diangkat kemudian untuk dibuang kiri gitu ya, diangkat dulu dibuang kiri, artinya ada indikasi dia potensi untuk turun lebih dalam. Itu kalau modal Anda kecil ya. Tapi kalau modal Anda besar ini agak berat ya. Nah ya, kalau Anda siap dan memperbaiki ke depannya, Anda bisa jual di harga sekarang. Karena ini agak sulit ya kalau kita lihat di sini, meskipun bisa tetapi sulit. Beberapa kali dia mencoba untuk buang kiri ya, lihat ya, ini diangkat. Kalau saya jadi price makernya, saya bukan price maker, tapi kalau saya jadi price maker, harga saham saya angkat di opening, kemudian banyak bid di bawahnya, banyak bid, kita akan jual kiri semua, sehingga ditampung sama itu salah satu tanda, karena kami pernah di sekuritas dan kami pernah melayani beberapa price maker, jadi kita tahu ya kalau biasanya saham itu diangkat sesi pagi untuk distribusi di dalam tren turun ya, caranya memang seperti itu agar mereka bisa dapat harga jual yang lebih baik tentunya dibandingkan yang lain ya gitu. Jadi kalau modal Anda kecil ya jual aja, ya udah, gimana lagi, perbaiki di trade selanjutnya. Tapi kalau modal terlalu besar, ini saya harus tanyakan Anda siap atau tidak dengan loss besar itu. Kalau Anda siap ya perbaiki, jual, karena ini kecil kemungkinan untuk kembali ke modal Anda. Dan malah ini bisa turun ke lebih dalam gitu ya. Saya nggak nakut-nakutin, mungkin bisa ke 50 ya, bisa aja, kenapa tidak gitu ya. Kalau udah ke 50, ingat ya, resikonya nggak cuma floating loss itu mungkin bagi sebagian orang itu adalah belum jadi kerugian selama belum dijual, memang benar. Tetapi kalau nggak naik ya, sedangkan banyak peluang naik yang lain, kita kehilangan momentum, kehilangan kesempatan itu ya. Jadi ya kalau modal Anda terlalu besar ya kurangi ya paling tidak gitu, karena ya kecil kemungkinan untuk kembali gitu ya. Kecil kemungkinan artinya ada kemungkinan tapi kecil ya gitu loh. Jadi kita dalam berkonsultasi itu juga harus lengkap agar kita juga bisa membayangkan seberapa besar sih impactnya kerugian ini terhadap portofolio Anda gitu ya. Jadi nggak sembarangan kita ngasih saran ya, kita harus benar-benar tahu bagaimana sikonnya secara umum ya, punya cash berapa gitu ya. Jadi kalau konsultasi di kita memang ya kita dibilang ribet nggak apa-apa, memang harus seperti itu SOP-nya. Agar apa? Agar advice kita yang kita berikan nantinya memang ada dasarnya, tidak asal-asalan gitu loh ya. Oke.
Malam Pak Yeb, mohon bahas saham PBSA. Apakah cocok untuk dividen investing? Karena saya melihat dividen yieldnya lumayan besar menurut saya. Terima kasih. Oke. PBSA. Sebelum masuk ke situ ke PBSA, kalau di kami dividen investing itu yang terpenting adalah konsisten. Ya. Yield itu bisa kita dapatkan yield besar jika kita beli di harga yang baik, harga yang bagus. Ya, misalkan kita beli BBRI 2020 di 2000-an. Ya, tentu saja yieldnya sangat besar sekali. Ya, gitu. Dibandingkan dengan walaupun yield secara umum dia yang dilaporkan sesuai dengan setiap tahunnya ya nggak besar, tapi karena kita dapat harga bagus yieldnya besar. Jadi jangan terpancing dengan yield, tapi apa, konsisten dan juga bertumbuh sesuai dengan kinerja fundamentalnya. Jadi ketika kita melakukan dividen investing itu tidak hanya melihat dividen yieldnya berapa, tetapi apakah dia konsisten memberikan segitu dan memang ditopang oleh misalkan cash flow yang bagus, ya, dia punya margin yang bagus, ya. Nah, jangan sampai kita terpancing yield besar seperti saham tambang misalkan, tiba-tiba hancur kinerjanya, ya dividennya tiba-tiba drop, yieldnya jadi kecil tentunya gitu. Kalau kita apalagi kita belinya terlalu tinggi harganya gitu. Jadi kalau saran saya jangan terpancing dengan yield, ya kan. Nah, kita lihat dia, saya belum masuk, saya belum tahu PBSA seperti apa. Kita lihat apakah dia konsisten sesuai dengan aturan tadi. Nah, ini ya, kita belum lihat juga fundamentalnya bagaimana kinerjanya ini, berapa persen dia ini ya. Nah, kita lihat dari sini payout-nya itu sangat besar, 90 sampai 80%. Bahkan ini di tahun 2019 mungkin ada beberapa 364%. Ini payout ratio-nya ya, sangat besar. Ya. Berapa sih besaran payout ratio yang ideal? Kalau saya akan mencari di bawah 50%-an. Supaya apa? Supaya masih ada tersisa dana untuk pertumbuhan. Kalau fundamentalnya tumbuh, ya, normalnya, idealnya, dividen ke depan juga akan ikut tumbuh, seiring dengan naiknya revenue dan juga bottom line. Nah, ini saya bilang ini sangat besar, dengan yield hampir 90, hampir 100%. Artinya, ya, 80% dia, 80 sampai dengan 90% dia punya profit, itu dikasih ke investornya. Sisanya cuma 20% atau 10% dia tidak berikan untuk pertumbuhan gitu loh. Jadi saya bilang ya ini besar untuk payout ratio. Kemudian yieldnya ini memang sangat besar, 13%, 17% ini ya, meningkat sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Apakah ini bagus? Ya belum tentu ya. Mari kita lihat. Nah, gini ya. Ketika kita melihat yield yang sangat besar dan tidak wajar, ya, tidak wajar itu biasanya 4%, 5%, kok tiba-tiba ada 10%, 14%. Kita cek, ya, cara ngeceknya gitu ya. Kita cek bagaimana laba bersihnya dihasilkan, apakah dia organik atau tidak. Nah, kalau dia organik dan yieldnya memang meningkat besar, top, bagus. Ya, diikuti dengan margin yang meningkat dan juga profit yang meningkat. Nah, di sini sayangnya ya, memang terjadi kenaikan laba bersih, tetapi Anda bisa lihat di sini 2023 ketika dia memberikan yield berapa tadi? 17%. Itu dihasilkan dari non operasional alias tidak organik dan itu tidak berulang. Itu masalahnya. Jadi kalau Anda ekspektasikan tahun depan atau beberapa tahun lagi dengan kondisi yang sama, harusnya tidak mungkin, ya kan? Kenapa? Karena itu dihasilkan bukan dari operasional, melainkan dari non organic income. So kita harus jaga ekspektasi. Kalau kita invest sekarang, jangan berharap dividennya sama dengan tahun yang sudah itu, yang hasil dari non organik. Jadi kesimpulannya apa? Ya, boleh pakai dividen investing di saham PBSA, namun Anda harus menjaga ekspektasi dividen ke depan tidak akan sebesar tahun 2023, yang mana ketika terjadi penurunan revenue sampai dengan laba operasional, tetapi dia mendapatkan non organic income. Ya,
Yang itu yang seperti yang sudah saya sering jelaskan, kami tidak suka dengan non-organik. Kita yang suka yang berulang-ulang. Ya kan? Gitu. Ya masing-masing orang boleh berbeda, tidak harus ngikutin kita. Ya, gitu ya. Oke. Mau analisa saham SMBR untuk swing trade. Terima kasih, oke. Oke, untuk swing trade sekarang posisinya sedang konsolidasi. Ya, konsolidasi yang mana? Ini. Ya kan? So, ketika kita melihat saham konsolidasi, menarik atau tidak, tergantung dia berapa persen ruang naik di ke resistnya. Ya kan? Nah, kalau dia ke resist lagi, kan kemarin baru swing naik ya, baru menguji resist dan gagal dan turun lagi 242 ini ya, itu sekitar 4%, sehingga kalau Anda tanya ke saya pastinya tidak menarik gitu ya. 5% aja nggak menarik buat kita ya kan. Nah, sehingga saran saya tunggulah dia support lagi ya, supportnya ini bisa menggunakan trendline ini ya. Nah, misalkan ya kan dia turun, anda dikasih kesempatan turun ya kan, dapat di harga 222 gitu ya, potensi naik ke resist tersebut itu sekitar 8%. Namun ya ini menjadi menarik karena dia membentuk lower high low, walaupun ini belum terpecahkan resistnya ini. Jadi ada ekspektasi, ada probabilitas 69,9% dia akan membentuk higher high yang sejajar dengan lower high di saat fase turun sebelumnya, yaitu di 264. Itu berapa persen? Itu sekitar 19%, yaitu di 260-an, 266 gitu ya. Jadi untuk harga saat ini perlu menunggu di bawah. Atau misalkan wah ternyata nggak turun nih Pak, bagaimana dong? Tunggulah dia breakout sekalian. Agar apa? Agar ruang naiknya lebih besar. Tapi sementara ini skenario-nya adalah Anda bisa menunggu setidak-tidaknya di 228 sampai dengan 222 gitu. Oke, ini ada yang pertanyaan apa nih? Saya perhatikan garis support dan resistance sepertinya subjektif masing-masing orang. Apakah cara menarik garisnya berbeda? Maaf, saya pertanyaannya ini bikin bingung. Tidak bingung. Ya, analisa teknikal itu mungkin masing-masing orang bisa berbeda gitu ya. Karena tools yang digunakan itu berbeda, cara ngelihatnya berbeda. Karena memang analisa teknikal maupun fundamental itu kan art, seni. Jadi masing-masing orang ya bisa berbeda gitu ya. Tetapi kan siapa yang paling sering benar, siapa yang paling sering akurat gitu loh ini. Dan ini perlu dilatih memang ya, tidak ujuk-ujuk kita analisa teknikal kemudian langsung benar terus. Tapi ada panduannya, kalau nggak salah sudah dipublikasikan oleh admin di website. Sering-sering kunjungi website dan ini ya. Nah ini ya, panduan, ada kaidah dan hukum dalam menentukan support and resist ya. Misalkan menggunakan moving average, tentu saja itu adalah dinamis support ataupun resistance yang sifatnya bergerak. Hari ini Anda sebut 100, tahun depan bisa aja berubah jadi 200, atau mungkin besok pagi bisa berubah karena dia bergerak mengikuti harga. Ya. Menggunakan Fibo itu bisa berbeda juga. Ada yang menarik dari solid bar atau ada juga yang menarik dari shadow ya. Nah, itu hasilnya juga bisa berbeda. Ya, tetapi ini ada hukum-hukumnya, Anda bisa pelajari itu di website. Ya. Panduan menentukan support dan resistance dalam analisa teknikal. Ini gampang kok, tinggal baca aja, nanti dipraktekkan. Sering dipraktekkan semakin bagus. Gitu ya. Nah, jadi kemudian bagi sebagian orang yang mungkin masih baru, masih pemula, support dan resistance itu cuma satu harga, tapi kami menyebutnya area. Jadi nggak ada support 100, resist 110. Yang ada adalah supportnya adalah 101 sampai dengan 99 ya. Kemudian resistnya adalah 109 sampai dengan 112, misalkan seperti itu. Jadi area support dan area resistance gitu ya. Oke.
Dan ini ada juga yang menggunakan volume ya kan dalam melakukan analisa support dan resist. Ya, ada banyak. Ya. Gitu Anda bisa lihat di sini, ini gratis ya. Siapapun bisa baca, nggak harus jadi member pun juga bisa baca ini. Ya, gitu. Oke. Sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar, semoga dapat terjawab dan memuaskan. Namun sekali lagi apa yang kami sampaikan di sini sifatnya adalah opini pribadi, prediksi yang bisa benar dan bisa salah. Saya sarankan Anda untuk mengolah ulang, buat trading plan, buat investing plan, dan jalankan itu dengan disiplin dan konsisten. Ya, itu pesan saya untuk GF Talk malam ini. Sekali lagi, promo Merdeka masih ada, silahkan Anda kunjungi website, ada di deskripsi, kolom deskripsi. Kalau Anda pengen join Bull Hunter ataupun private trading room, Anda bisa manfaatkan kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik di bulan ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan di GF Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.